program Asik KG Hairi, program yang membahas tuntas pedagogik bersama channel KG Hairi. Kali ini kita akan membahas cara menentukan indikator dari kompetensi dasar atau KD. Jangan lupa sukai, komentar yang positif, bagikan, dan juga subscribe channel KG Hairi untuk kebermanfaatan dan keberkahan kita semua. Dalam menentukan indikator dari suatu KD, kita perlu melihat tingkat kompetensi dari suatu KD. Cara menentukannya, yang pertama, di dalam KD ada kata kerja. Hanya saja, jangan kata kerja itu yang menjadi satu-satunya patokan kita dalam menentukan tingkat kompetensi KD itu. Kita perlu membaca secara keseluruhan deskripsi yang ada pada KD. Kemudian, jika ada dua kata kerja pada KD tersebut, maka tingkat kompetensi pada KD tersebut juga ada dua. Sebagai contoh, untuk kita menganalisis suatu KD pengetahuan 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Ada syarat untuk mengidentifikasi tingkat kompetensi pada KD. Yang pertama, pahami dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang kedua, pahami makna setiap tingkat kognitif pada taksonomi Bloom C1 sampai C6. Kemudian yang ketiga, tidak berpatokan hanya pada kata kerja KD, tetapi baca utuh deskripsi KD tersebut. Kita analisis KD 3.2 ini untuk menghubungkan merupakan kata kerja KD. Kemudian ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan itu adalah materinya. Sementara dengan kesehatan reproduksi itu hanyalah sebuah variabel. Kita lihat kata kerja KD menghubungkan. Tingkat KD adalah menganalisis atau C4. Kata kerjanya menghubungkan, kita bisa menentukan bahwa KD ini levelnya di menganalisis atau C4. Materinya ada di tingkat atau dimensi pengetahuan konseptual. Sementara untuk KD keterampilan, kita juga harus melihat bagaimana kata kerjanya dan juga materinya. Kalau kita lihat kata kerja menyajikan, itu berarti berada pada tingkat kompetensi presisi atau P3. Nah, kenapa ini penting untuk kita ketahui tingkat kompetensi pada KD tersebut? Dia C4, dia P3, karena itu yang akan membantu kita menentukan indikator pendukung, indikator kunci, dan juga indikator pengayaan. Kita bisa lihat bagaimana menentukan posisi ketiga indikator itu. Untuk melihatnya, kita bisa dibantu dengan membuat matrik sumbu simetri dari penentuan indikator itu sendiri. Nah, kalau kita lihat KD menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi, maka indikator kunci atau IPK kuncinya ada pada C4. Kita mengambil padanan kata menghubungkan dengan menelaah. Kemudian untuk indikator pendukungnya, misalnya kita berpikir bahwa sebelum anak untuk menelaah ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, kita perlu mengidentifikasi dulu, kemudian menjelaskan, kemudian mengelompokkan. Maka karena level itu ada di bawah level 4, yaitu di C1, C2, dan C3, maka itu termasuk indikator pendukung. Sementara kalau misalnya kita berharap peserta didik kita juga mampu untuk menyimpulkan dari hasil telaahnya, berarti itu ada pada C5. Nah, indikator ini berarti merupakan indikator pengayaan. Itulah bedanya indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berdasarkan tingkat atau level
dari indikator itu dibandingkan dengan indikator atau level pada KD-nya. Bisa dipahami bahwa ketika misalnya di KD levelnya C4, maka indikator kuncinya ada di C4 untuk IPK-nya. Sementara kalau misalnya IPK-nya di bawah C4, misalnya C1, C2, C3, di bawah dari level KD, maka itu termasuk IPK pendukung. Sementara kalau levelnya ada di atas, maka itu merupakan indikator pengayaan. Ketika ada soal yang menunjukkan meminta untuk kita menentukan indikator kunci dari KD, maka perlu kita lihat yang mana KKO-nya yang ada pada level yang sama atau level minimal yang ada pada KD tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk merumuskan IPK. Perumusan indikator pencapaian kompetensi atau indikator. Kita perlu memahami terlebih dahulu seperti apa itu indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi. Artinya kita harus menggunakan kata kerja operasional di dalam indikator itu, IPK itu. Kalau KD masih boleh menggunakan, misalnya ada redaksi KD memahami bla bla bla. Maka kalau kita bawa ke indikator, kita tidak boleh lagi menggunakan kata memahami, tetapi kita harus mencari padanan kata memahami itu untuk kita gunakan pada IPK atau indikatornya. Untuk ketentuan perumusan indikator, yang pertama, indikator dirumuskan dari KD, sehingga kita dalam melihat indikator yang tepat, maka kita lihat KD-nya apakah sesuai dengan KD atau tidak. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau diobservasi. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan. Kalau KD masih boleh ada dua tindakannya atau dua kata kerjanya. Misalnya ada sebuah KD memahami dan menjelaskan. Berarti kalau dibawa ke indikator harus diambil salah satunya. Apakah pada tingkat memahami atau pada tingkat menjelaskannya, seperti itu. Jadi harus satu saja tindakan yang ada di indikator. Kemudian memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik sekolah, masyarakat, dan tingkat lingkungan atau daerah. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa indikator itu ada 3 ya, indikator kunci, indikator pendukung, dan indikator pengayaan. Nah, seperti apa indikator kunci itu? Syarat pertama untuk yang kita pahami, indikator kunci itu harus memenuhi kriteria UKRK. Yang kedua, kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang ada pada KD atau selevel dengan KD itu. Kemudian memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. Yang keempat, dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa tercapai berdasarkan tuntutan KD mata pelajaran. Sementara indikator pendukung itu membantu peserta didik dalam memahami indikator kunci, sehingga dinamakan juga sebagai indikator prasyarat, yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari siswa berkaitan dengan indikator kunci yang akan dipelajari. Kemudian indikator pengayaan. Indikator pengayaan ini mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi, jadi di atas dari tuntutan kompetensi dari standar minimal KD. Kemudian tidak selalu harus ada, boleh tidak ada. Kemudian dirumuskan oleh pendidik apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dari dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal KD. Kita ambil contoh untuk pengembangan KD menjadi indikator-indikatornya. Kita ambil KD IPS kelas 4.
untuk KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara, kepulauan, dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Indikator pendukungnya mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia sebagai negara agraris. Kok sama KKO-nya atau kata kerja yang ada di KD dengan yang ada di indikator? Tapi dia masih termasuk indikator pendukungnya. Di sini harus kita lihat bahwa kita harus membaca secara keseluruhan dari KD itu. Sehingga walaupun kata kerjanya sama, tetapi di sini belum secara menyeluruh untuk mencapai KD itu. Jadi di sini ada pengaruh ya. Jadi belum membahas pengaruh. Nah, pengaruh ini yang menjadi sebuah indikator kunci ya. Sehingga walaupun di sini mengidentifikasi, itu belum membahas secara standar minimal dari KD itu. Jadi ini masih indikator pendukung ya. Kalau indikator kuncinya sudah mengidentifikasi pengaruh ya, karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim terhadap budaya. Jadi boleh terhadap ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Jadi ini bisa banyak indikatornya yang bisa kita buat. Indikatornya bisa banyak sekali karena ada dua konjungsi di sini, kepulauan atau maritim dan agraris juga. Jadi boleh juga untuk kehidupan budaya saja kita bisa ada dua di situ, di mana pengaruhnya dari karakteristik geografis Indonesia sebagai negara agraris terhadap kehidupan budaya. Oke, itu untuk indikator kunci. Sementara untuk indikator pengayaannya, karena ini mengidentifikasi, maka kita bisa naikkan menjadi menganalisis ya. Jadi ini sudah pengayaan, menganalisis pengaruh karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris terhadap kehidupan sosial budaya. Seperti itu untuk pengembangan dari satu indikator menjadi indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Jadi boleh dilihat dari tingkat KKO-nya dan harus juga dilihat pada materinya. Nah, fungsi indikator itu sendiri antara lain sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar, mendesain kegiatan pembelajaran, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Ini untuk UKRK itu sendiri, itu urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Jadi ini yang akan menjadi ukuran juga apakah itu indikator kunci, pendukung, atau pengayaan UKRK ini sendiri ya. Ini pengertian dari UKRK. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengikuti program Asik KG Hairi, program bahas tuntas pedagogik bersama channel KG Hairi. Saya ingatkan kembali, karena ini gratis, silahkan untuk sukai, komentar positif, bagikan, dan juga subscribe channel ini untuk terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.